Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Baik para jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan setelah salat Isya ini kita kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Asqalani. Masih dalam pembahasan qada'ul hajah, yaitu tentang buang hajat. Kita masuk ke hadis yang baru, hadis 87 setelah sebelumnya kita lihat tentang hadis Nabi SAW itu ketika masuk kamar mandi mencopot cincinnya, lalu begitu beliau masuk ke dalam kamar mandi. Dan faedah-faedahnya juga sudah kita ambil. Sekarang kita masuk ke hadis ke-87 dari sahabat yang sama dengan hadis sebelumnya, yaitu dari Anas bin Malik juga. Itu dari Anas bin Malik, ia berkata, kana Rasulullah SAW idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Rasulullah SAW ketika masuk kamar mandi, kata Anas, Rasul mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari setan laki-laki, kejahatan setan laki-laki dan kejahatan setan perempuan. Akhrajahu sab'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh yang 7. Ya, dikeluarkan oleh yang 7 berarti lengkap. Sahih Bukhari Muslim tambah 4 penulis kitab sunan ditambah Ahmad, jadinya 7. Nah, hadis ini kita lihat beberapa faedah langsung dari hadis tersebut. Yang pertama, hadis ini dari sisi makna, ya, dari sisi makna disebutkan khubus. Khubus kalau pakai ba-nya itu di dhammah, itu artinya setan laki-laki. Khubus kalau ba-nya di dhammah itu setan laki-laki. Namun kalau khaba'is, ya, sedangkan khaba'is itu artinya setan perempuan. Itu kalau ba pada khubus itu di dhammah. Ya, sekali lagi itu kalau ba pada kata khubus itu di dhammah. Sedangkan ada bacaan yang lain, khubus itu dibaca ba-nya itu disukun. Jadi khubsi wal khaba'ith. Kalau ba-nya itu disukun, ya, ba-nya itu disukun, maka arti khubsi itu adalah syar, kejelekan. Syar atau kejelekan. Sedangkan khaba'ith itu artinya ahlus syar, pelaku kejelekan. Jadi kalau pakai tafsiran yang pertama, ya, lihat ya, kalau ba-nya pada kata khubus itu di dhammah, maka artinya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Namun kalau ba-nya itu disukun, maka aku berlindung kepadamu dari kejelekan dan pelaku kejelekan. Mana yang lebih umum di sini? Yang pertama apakah yang kedua? Yang lebih umum doanya yang kedua. Doa yang kedua itu yang lebih umum. Tafsiran yang kedua itu yang lebih umum. Dan kalau mau berdoa, ya, ini kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ketika menjelaskan dalam kitab beliau Umdatul Ahkam, beliau katakan kalau berdoa pilih yang paling umum, artinya mencakup banyak hal, itu yang lebih bagus. Ya, kalau kita mau berdoa, memilih doa yang mencakup banyak hal itu yang lebih bagus. Jangan cuma satu-satu saja yang ada, mencakup satu hal saja. Ya, makanya di sini kalau disebutkan khubsi, berlindung dari kejelekan dan pelaku kejelekan, itu berarti lebih umum. Nah, ini yang kita pilih, itu yang lebih bagus. Jadi bacanya gimana yang lebih bagus? Ba-nya itu di
sukun. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Paham nggih? Ya, jadi baknya tadi dia apa? Sukun, itu yang lebih bagus. Jadi gitu dalam doa ya, mesti atau paling bagus kita membeli doa yang jami ya, artinya mencakup segala macam hal. Itu yang lebih bagus. Makanya doa yang paling sering Nabi SAW baca itu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb kami minta kepadamu ya, di dunia itu kehidupan yang baik ya, dan di akhirat itu juga kehidupan yang baik, dan juga mudah-mudahan diselamatkan dari siksa neraka. Dunia kehidupan yang baik tidak dirinci di sini satu persatu, tapi ini mencakup segala macam kehidupan yang baik di dunia. Rumah yang bagus, rumah yang berkah, ya, rezeki yang halal, ya, kemudian kendaraan juga termasuk. Semuanya itu diminta dalam doa sapu jagat. Ini mencakup segala macam hal. Yang belum ada dapat jodoh juga bisa minta jodoh itu lewat doa sapu jagat. Mencakup, karena itu mencakup segala kebaikan dunia. Kebaikan akhirat sini lebih umum lagi. Pokoknya segala macam kebaikan di akhirat juga diminta di situ. Jadi doa itu sifatnya yang paling umum, yang mencakup banyak hal, itu yang lebih bagus. Nah, di sini ada berapa faedah? Ya, tadi faedah yang pertama tadi kata khubus ya. Khubsi itu bermakna kejelekan, khaba'is bermakna pelaku kejelekan. Ini yang lebih bagus kita pilih dalam doa tersebut. Tafsiran ini yang lebih bagus. Kemudian faedah yang kedua, disunahkan mengikuti teladan Nabi ketika masuk kamar mandi membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ikuti petunjuk Nabi SAW dalam hal ini. Maka nanti ketika masuk dalam kamar mandi itu nanti jadi ya aman dari gangguan setan. Bahkan doa ini boleh diawali bismillah. Karena dalam riwayat yang lain dikatakan kalau membaca bismillah maka setan nanti akan tidak melihat aurat kita. Ya, jadi bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lalu bagaimana kalau ini nggak di kamar mandi, kita buang hajatnya itu pas di tempat terbuka, nggak ada pakai masuk, nggak pakai keluar. Baca doanya gimana? Kapan baca doanya ini? Hah? Ketika sini semua di Suluh Utsaimin katakan ketika mau turun mau buang hajat, ya. Jadi ketika mau duduk, ya. Itu baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi tetap juga dituntunkan walaupun itu tidak di dalam bangunan kamar mandi. Ya, kata beliau di sini ketika mau turun letakkan kaki untuk buang hajat. Kemudian faedah yang ketiga, di sini juga mengajarkan kita senantiasa meminta perlindungan pada Allah supaya memperoleh manfaat dan terhindar dari berbagai macam mudarat atau bahaya. Kita mintanya pada Allah, bukan kepada ya jin, bukan kepada setan, bukan kepada selain Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi hadis ini mengajarkan sekali lagi kita minta perlindungan pada Allah supaya bisa meraih manfaat dari sesuatu dan bisa terhindar dari bahaya segala macam sesuatu. Kemudian satu hadis lagi kita lihat, hadis yang terakhir yang kita bahas hari ini, yaitu hadis tentang buang hajat juga ketika membersihkan kotorannya kita menggunakan air. Ketika membersihkan kotorannya kita menggunakan air. Hadisnya sama juga dari Anas bin Malik
Jadi hadis yang 86, 87, 88 itu sama dari Anas bin Malik. Ia berkata, kana Rasulullah SAW yadkhulul khala. Rasulullah SAW itu pernah masuk ke dalam tempat buang hajat. Fa'ahmilu ana, lalu aku, yaitu Anas yaitu Anas, wa gulamun nahwi, dan anak yang seumur denganku, anak yang seumuran denganku, idawatan min ma'in wa anazatan, itu mengambil satu ember kecil berisi air, wa anazatan, dan mengambil tongkat, fayastanji bil ma, lalu Rasul SAW itu membersihkan kotoran ketika selesai buang hajat dengan menggunakan air. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dengan sangat jelas menunjukkan Nabi SAW ketika buang hajat bersih-bersihnya itu menggunakan air. Tidak menggunakan tambahan batu ataupun benda-benda yang lainnya, cuma air saja. Beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bolehnya memiliki pembantu. Karena di sini Anas bin Malik ini adalah pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh mengambil air. Anas itu punya inisiatif mengambil air untuk Rasul. Dia bersama temannya ketika itu. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan keutamaan Anas bin Malik karena menjadi pembantu Rasul yang mulia. Yang namanya pembantu, kalau sudah, walaupun cuma pembantu saya, tapi kalau dia sudah jadi pembantu gubernur misalnya, sudah jadi pembantu bupati misalnya, atau sudah jadi pembantu Rasul misalnya, derajatnya pun naik. Ini berarti bukan pembantu sembarangan. Jadi hadis ini menunjukkan Anas bin Malik, kedudukan mulia Anas bin Malik karena dia menjadi pembantu dan menemani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang ketiga, boleh menolong orang dalam bersuci. Dalam bersuci. Karena di sini Nabi SAW ingin membersihkan kotoran ketika dia buang hajat, maka dia ditolong ketika itu. Boleh meminta tolong dalam hal semacam ini. Kemudian yang keempat, bolehnya pembantu itu dibantu oleh orang lain untuk melayani orang yang mulia seperti Rasul. Bolehnya pembantu ini dibantu lagi oleh orang lain untuk melayani orang yang mulia seperti Rasul. Kemudian faedah yang ke-5, hadis ini menunjukkan tongkat tadi itu digunakan untuk sutroh. Sutra di sini adalah yang jadi pembatas ketika sholat. Dan juga di sini Nabi SAW gunakan untuk ditancap ketika buang hajat. Kalau ketika sholat di sini supaya orang tahu bahwa ini adalah area kita itu sholat, kita menggunakan sutra, menggunakan pembatas berupa tiang, berupa tembok, ataupun ada orang di depannya. Sutra bentuknya seperti itu. Ini salah satu dalil yang menunjukkan disunnahkannya sutra. Kemudian faedah penting, ini faedah yang terakhir, hadis ini menunjukkan bolehnya beristinja atau cebok dengan menggunakan air saja walaupun tidak menggunakan batu. Sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya mesti dua-duanya, nggak cukup dengan air.
Harus dengan batu. Karena kalau dengan air kata mereka, air dengan tangannya nanti akan menyentuh najis, kotoran. Kalau menggunakan batu, batu itu yang nanti akan menarik kotoran tadi dari tempat keluarnya kotoran tersebut. Jadi nggak akan kena tangan. Maka bisa disanggah, ya, bahwasanya dengan tangan ini ketika kita itu cebok, ya, walau dengan menggunakan air saja, itu nanti bukan kita biarkan kotoran tetap di tangan, tapi nanti akan dibersihkan. Apalagi sekarang lebih bersih lagi, nanti menggunakan sabun lagi setelah itu. Gak mungkin tuh dibiarin saja. Jadi alasannya tidak tepat, ya. Jadi memang lebih bagus dipakai benda yang lainnya seperti itu. Tetapi kalau cuma ada air saja, boleh menggunakan air. Ya, dan di sini dibantah oleh Syekh Muhammad Sulaiman tadi, tangan tadi kalau kena langsung ke kotoran itu pun nanti akan dibersihkan. Tidak selamanya tetap saja kotoran tersebut ada di tangan, dibersihkan. Bahkan sekarang ini kita menggunakan sabun untuk membersihkan kotoran tersebut, sehingga tidak ada masalah jika beristinja atau cebok dengan menggunakan air saja. Namun para ulama itu buat urutan. Kalau ada batu ataupun yang benda semisal batu, ya, ditambah air, maka kalau ada dua benda ini sekaligus maka lebih afdol beristinja dengan menggunakan air dan batu. Kalau cuma ada salah satunya saja, maka air itu lebih utama daripada menggunakan batu saja. Karena batu cuma mengangkat saja, tapi masih ada sisa. Tapi kalau menggunakan air itu bisa langsung hilang semuanya. Nah, itu yang kita bahas dalam pembahasan kita hari ini, ya, sampai pada hadis Anas yang ketiga, ya, itu tentang masalah beristinja atau cebok dengan menggunakan air. Salah pada pertemuan berikutnya masih kita bahas dalam pembahasan adab buang hajat. Tapi kami umumkan untuk pertemuan berikutnya Senin depan, ya, kami liburkan terlebih dahulu karena ada keperluan, ya. Minggu depan untuk Seninnya libur, nanti dilanjutkan Senin berikutnya lagi. Ya, Senin depan itu libur, ya, nanti dilanjutkan Senin berikutnya lagi, 2 minggu lagi. Ada pertanyaan sebelum kita tutup, monggo? Ada pertanyaan? Lebih utama istinja pakai selain air dan wudunya nanti menggunakan air. Itu lebih utama ketika mepet atau terbatasnya air saat itu cuma untuk wudu saja cukup, ditambah yang lain tidak cukup, maka memilih dengan wudu dengan air itu lebih utama, ya, daripada mesti mengganti. Ada lagi? Tidak ada patokan tinggi tertentu, ya, untuk ukuran sutra, ya. Ada yang katakan itu satu pelana kuda atau unta, ya, tingginya mungkin sekitar, ya, tidak sampai 1 meter, mungkin setengah meter itu sudah cukup, ya. Jadi di sini tidak ada patokan tertentu. Pokoknya cari benda yang bisa menandakan itu adalah tempat kita sholat, ya, ini adalah batasnya sehingga tidak boleh dilalui orang lain. Ada lagi? Kalau masuk kamar mandi itu saat mau masuk atau di luar di kamar mandi, tidak boleh dalam, karena dalam itu nggak boleh menyebut nama Allah. Kalau lupa, ya bisa, kalau masih bisa keluar ya keluar terus masuk lagi nyebut, ya. Kalau tidak cukup menyebut dalam hati. Ada lagi? Bagaimana kita menghadapi sebelum yang tidak sadar
mungkin untuk ada kan setelah kita juga bersifat kemudian orang itu bergerak, mungkin kita bisa masuk selangkah, lalu rasa kita jauh, nanti juga lagi lebih utama tetap di tempat, karena kalau dia bergerak ya itu butuh gerakan ya, nanti dikira orang itu tidak sholat ya. Kalau gerakannya itu banyak yang nanti bisa membatalkan sholat. Jadi cukup dia tetap di tempat, apalagi menganggap bahwasanya sutroh itu yang lebih tepat hukumnya sunnah. Jadi kalau sutroh itu hilang juga tidak perlu dicari ya, tapi ketika kita mengawali tetap cari sutroh. Kalau hilang ya sudah, tetap sholat di situ, lanjutkan sampai selesai. Tetap cari sutroh, itu sunnah muakkadarnya, jangan sampai ditinggalkan. Lagi. Ya, sambung ya untuk pertemuan kali ini. Ya, demikian sekali lagi untuk minggu depan ya libur, nanti dilanjutkan lagi 2 minggu ya setelah pertemuan ini. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu bermanfaat dan istiqomahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Baik para jemaah sekalian, ikhwan fillah wa akhwat-fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan maghrib ini kita kembali diperjumpakan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih dalam kitab Taharah, masalah bersuci, dan kesempatan yang lalu kita telah melewati perihal wudu ya, dan juga tentang masalah air. Dan sekarang kita akan melanjutkan ya, lanjutan dari pertemuan kemarin juga, yaitu tentang adab-adab buang hajat. Adab-adab buang hajat. Kita masuk ke hadis ya, di kitab rujukan kami hadis nomor 89 atau hadis nomor 4 tentang adab buang hajat, yaitu hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ia mengatakan qala liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW itu berkata kepadaku, khudil idawah, ambilkanlah ember. Ambilkanlah ember atau baskom atau wadah. Fantalaqa hatta tawara anni. Kemudian Nabi SAW itu pergi hatta tawara anni, sampai ya menutupi diri dariku. Ya, sampai ya Nabi SAW tidak terlihat dariku. Faqad hajatahu, kemudian Nabi SAW itu menunaikan hajatnya, buang hajat. Dan hadis ini dikatakan oleh Ibnu Hajar muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini ringkas membicarakan tentang masalah ya, faedahnya dari hadis ini. Dalam buang hajat kita diperintahkan yang pertama menutup diri. Artinya jangan sampai terlihat oleh orang lain. Ya, ketika buang hajat sekali lagi harus menutup diri, jangan sampai terlihat oleh orang lain. Itu faedah yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kita buang hajat di tempat terbuka dan tidak dapati tempat yang tertutup, maka hendaklah pergi jauh sampai tidak terlihat oleh orang. Jika di tempat terbuka dan kita ingin buang hajat saat itu, maka hendaklah pergi jauh sampai
tidak terlihat oleh orang. Di sini kenapa kita mesti menjauh atau menutupi diri? Di sini para ulama jelaskan ada beberapa faedah. Yang pertama, tura auratuhu, aurat tertutup. Ya, aurat itu kita tertutup. Kenapa kita mesti menjauh atau menutupi diri? Aurat kita nanti tertutup. Kemudian yang kedua, ya, la yusma sautuhu, yaitu tidak terdengar suara ketika buang hajat. Karena kalau terdengar saja kita kan nggak suka. Buang kita kentut saja, orang dengar saja kita nggak suka. Apalagi kalau sedang buang hajat seperti itu. Atau yang ketiga, alasan yang lainnya lagi kenapa kita mesti menutup diri atau pergi menjauh, agar tidak tercium bau yang tidak enak ketika kita buang hajat. Nah, itu diantara faedah kenapa Islam perhatikan hal ini. Ya, ini mungkin tidak ada kita temukan dalam ajaran lain. Ini cuma ada dalam ajaran agama kita, mengajarkan kebersihan, mengajarkan bagaimana ketika buang hajat pun itu jangan sampai memberikan mudarat pada orang lain, baik dengan bau, baik dengan suara, juga pada diri kita sendiri. Ini aurat kita tidak terlihat pada orang lain. Nah, itu hadis 89 ringkasnya seperti itu. Kemudian berikutnya hadis 90, 91, 92 dan 93. Ini membicarakan tentang hal yang sama, yaitu tempat-tempat yang dilarang buang hajat. Tempat-tempat terlarang buang hajat. Yaitu hadisnya nomor 90 an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'inain, hati-hatilah dengan dua orang yang terkutuk. Hati-hatilah dengan dua orang yang terkutuk atau terlaknat. Siapa dua orang yang terlaknat tersebut? Alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Yang pertama adalah orang yatakhalla yang buang hajat, ya, fi tariqin nas, di tempat orang jalan atau di jalanan. Yang kedua, au fi dhillihim, ya, terlaknat juga orang yang buang hajat di tempat manusia biasanya bernaung di bawahnya, yaitu nongkrong di bawahnya, berdiam di bawahnya. Ini umum, bisa jadi ada pohon di situ, bernaung juga bisa jadi di halte, ya, di bawah atap. Nah, dua tempat ini dikatakan tadi ittaqul la'inain, celakalah, ya, atau hati-hatilah dengan dua orang yang terkutuk, dua orang yang terlaknat. Ya, ini terlaknat karena apa? Buang hajat, ya, sembarangan di jalanan atau di tempat manusia itu bernaung. Kemudian ditambahkan dalam riwayat Abu Daud an Mu'adz, ya, dari hadis Mu'adz wal mawarid. Jadi ditambahkan al mawarid. Ya, al mawarid kalau terjemahan diartikan apa? Jadi di jalanan, kemudian tempat orang bernaung, itu rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terus dilanjutannya apa terjemahan situ?
Di terjemahan apa? Sumber air. Sumber air. Kalau di sini diterangkan al-mawarid, ya, sumber air atau mata air. Jadi dia buang hajatnya di sumber air atau mata air. Jadi air bersumber dari tempat tersebut. Ya, ini juga terlarang karena kalau seorang itu buang hajat di situ atau buang air kecil di situ, itu dapat, ya, membahayakan yang lainnya karena di sumbernya langsung. Ya, karena di sumbernya langsung dia buang hajat. Tidak boleh. Kemudian yang berikutnya lagi, wali Ahmad an Ibnu Abbas, dalam riwayat Ahmad, ya, dari sahabat Ibnu Abbas, au naqima'in, yaitu tempat naqima'in, berkumpulnya air. Ya, tempat berkumpulnya air. Kalau situ terjemahkan apa? Tempat menggenangnya air atau berkumpulnya air di situ. Tidak boleh. Namun di sini dikatakan wa fihi ma dha'fun. Dalam dua riwayat yang terakhir ini, setelah dari riwayat Muslim kan disebutkan Abu Daud dan juga riwayat dari Ahmad, dua-duanya dhaif. Dua-duanya itu hadisnya lemah. Dua-duanya itu hadisnya lemah. Tapi dari segi makna itu benar. Artinya tidak boleh buang hajat tadi di sumber air, tidak boleh buang hajat di air yang tertampung, air yang terkumpul, tidak boleh. Ada hadis sahih yang menjelaskan seperti itu juga. Seperti Nabi SAW itu melarang kencing di air yang tergenang. Yang kencing di air yang tergenang. Kemudian dalam riwayat berikutnya lagi dikatakan wa akhrajahu Tabrani an-nahya an tahtil asjar al-musmira wa dhaffatin nahri al-jari min hadis Ibnu Umar bi sanadin dhaif. Kata Ibnu Hajar, ada juga riwayat dari Tabrani tentang larangan buang hajat di tahtis syajar, tahtil asjar al-musmira, di bawah pohon yang berbuah. Di bawah pohon yang berbuah. Kemudian di pinggiran sungai yang mengalir. Di pinggiran sungai yang mengalir. Dan hadis ini dikatakan Ibnu Hajar dari Ibnu Umar, namun sanadnya dhaif. Namun sanadnya dhaif. Namun yang terakhir ini juga dhaif, tetapi maknanya bisa dipakai. Artinya maknanya itu benar. Tidak boleh seorang itu buang hajat di bawah pohon semacam itu atau di pinggiran sungai, karena itu dapat membuat dharar, membahayakan orang lain. Yang berdasarkan hadis yang sifatnya umum, Nabi SAW itu mengatakan la dharara wa la dirar. Janganlah membuat bahaya, janganlah membuat bahaya. Dari hadis-hadis yang ada tadi kita bisa ambil beberapa faedah. Yang pertama, secara umum terlarang buang hajat di tempat yang dapat menyakiti manusia. Secara umum terlarang buang hajat di tempat-tempat yang dapat menyakiti manusia, yaitu dapat membuat mereka terkena najis atau terkena kotoran atau yang lainnya. Jadi secara umum tadi keempat riwayat tadi menunjukkan terlarang buang hajat di tempat yang dapat menyakiti manusia. Misalnya menajiskan mereka, membuat mereka dapat najis atau mengotori mereka, itu tidak dibolehkan. Jadi di sini tempat-tempat yang terlarang tadi kita rinci dari yang dalam faedah yang kedua. Faedah yang kedua, ya, dari hadis-hadis tadi menunjukkan larangan buang hajat di jalanan, kencing ataupun berak ataupun buang air besar.
terlarang buang hajat di jalanan, juga di tempat orang bernaung, juga di sumber air. Begitu pula pada air yang tertampung. Lalu juga pada di bawah pohon yang berbuah dan di pinggir sungai. Tadi di sini ada keterangan, faedah yang bagus dari Syekh Abdul Fauzan. Beliau terangkan tadi tentang sumber air tadi, termasuk di sini, karena sumber air di sini kalau orang kencing di situ atau orang buang air besar di situ dapat membuat darar pada yang lain, maka beliau misalkan dengan tempat-tempat seperti sumur, tidak boleh kencing di situ. Begitu juga kata beliau di sini adalah tempat wudu. Tempat wudu tidak boleh seorang itu kencing di situ. Karena dapat membuat darar. Kalau ada yang kencing di situ, nanti ada yang wudu, nanti kecipratan bekas kencingnya kalau tidak dibersihkan dengan benar. Ini di antara alasan dalil tadi itu menunjukkan larangan kencing di tempat wudu. Jadi itu bukan aturan dari masjid saja. Itu bisa disimpulkan dari dalil-dalil yang ada. Itu bisa disimpulkan dari dalil yang ada, karena itu dapat membuat darar, menimbulkan darar pada orang lain, bahaya pada orang lain, karena dapat membuat mereka terkena najis, cipratan kencing tadi kalau ada yang tersisa di situ. Nah, di sini juga kata Syekh Abdul Al-Fauzan, beliau terangkan tentang tadi di situ ada larangan kencing atau buang hajat di pinggiran sungai, ini termasuk juga di pinggiran pantai. Karena kalau ada yang mandi-mandi di situ, dapat membuat darar. Tiba-tiba nggak terasa kok ada yang ngapung di situ. Ternyata ada yang buang hajat di situ, nggak boleh. Apalagi di pinggiran pantai yang biasa orang renang, kalau dilepas pantai terserah dia. Kalau di pinggiran pantai orang mandi-mandi di situ, ini tidak dibolehkan. Intinya semua tadi kembali kepada apa? Tempat-tempat yang dapat mengganggu manusia, dapat mengganggu orang lain. Tidak boleh buang hajat di situ. Jadi tidak terbatas pada apa yang disebutkan dalam hadis, tapi dapat dikiaskan, dapat dianalogikan atau disamakan dengan tempat-tempat yang lainnya yang dapat mengganggu manusia. Kemudian berikutnya lagi ada buang hajat lagi. Selanjutnya tentang larangan membuka diri, artinya tidak tertutup ketika buang hajat, dan ngobrol saat buang hajat. Karena sebagian orang itu senangnya kalau buang hajat itu sambil nyanyi-nyanyi. Sambil nyanyi digendang satu album itu selesai, rampung, side A, side B. Di kamar mandi dirampungkan. Sini nanti akan kita lihat bahasannya. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza taghawwata ar-rajulani," jika taghawwata yaitu seseorang itu buang hajat, ar-rajulan yaitu dua orang itu buang hajat. Ada dua orang itu buang hajat. Yang dimaksud dengan taghawwata di sini adalah al-kharij al-mustaqdar minal insan, itu mengeluarkan kotoran dari manusia. Maksudnya adalah buang hajat. Karena taghawwata itu dari kata ghaid, artinya buang air besar. Jadi jika ada dua orang buang air, falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi, maka hendaklah satu dan yang lainnya itu saling menutupi diri. Jadi jangan buka-bukaan dua-duanya, tapi satu dan yang lainnya itu saling menutupi diri. Falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi, hendaklah salah satu dari yang lainnya
itu menutupi diri. Wala yatahaddatsa. Kata yang disebutkan dalam hadis juga, dan janganlah keduanya itu saling ngobrol. Janganlah keduanya itu saling berbincang-bincang ketika keduanya itu sedang buang hajat. Alasannya kenapa? Di sini disebutkan ilahnya, alasannya fa innallaha yamqutu ala dzalik, karena Allah itu membenci perbuatan seperti itu. Dua perbuatan di sini disebutkan. Yaitu apa? Yaitu saling membuka aurat atau tidak menutupi diri ketika buang hajat, dan yang kedua ya wala yatahaddatsa, dan ya jangan ngobrol ketika itu. Ini dua larangan. Jadi jangan saling membuka aurat, dan yang kedua jangan ya saling ngobrol ketika buang hajat. Alasannya disebutkan terakhir, fa innallaha yamqutu ala dzalik, karena Allah itu membenci perbuatan semacam itu. Yamqutu di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Fauzan, maknanya adalah aqadahu asyaddul bughd min amri qabih. Itu dikatakan Allah itu benar-benar benci, ya Allah itu benar-benar benci karena perbuatan tersebut jelek. Jadi dikatakan dua perbuatan tadi adalah perbuatan yang jelek, jadi tidak boleh dilakukan. Itu tadi ya membuka aurat satu dan yang lainnya, kemudian yang kedua ya saling ngobrol ketika buang hajat. Hadis ini dikatakan oleh Ibnu Hajar rawahu was-sahih Ibnu Sakkan wa Ibnu Qattan wa huwa ma'lul. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Sakkan dan Ibnu Qattan, namun hadisnya itu dikatakan punya illah, punya cacat. Nah, para ulama yang menyalin kitab Al-Bulughul Maram ini dari Ibnu Hajar ya, mereka berselisih tentang hadis ini diriwayatkan oleh siapa. Kata Ibnu Hajar ini diriwayatkan oleh siapa? Dalam perkataan yang lainnya dikatakan Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik, beberapa faedah dari hadis ini ya, yang pertama wajib menutupi diri ketika buang hajat. Hukumnya wajib. Wajib menutupi diri ketika buang hajat ya, dan ini sudah diterangkan dalam dua hadis sebelumnya ya. Yaitu yang kita bahas di awal tadi, yaitu dari hadis Mughirah bin Syu'bah. Karena ketika itu Nabi SAW itu buang hajat, menutupi diri menjauh dari orang-orang. Kemudian yang kedua ya wajib atau di sini terlarang ya, terlarang bercakap-cakap atau ngobrol ketika buang hajat. Ya, dilarang ngobrol ketika buang hajat. Di antara alasannya Nabi SAW juga pernah diberi ucapan salam ketika beliau itu buang hajat. Beliau berada dalam kamar mandi. Kemudian ada yang mengucapkan salam dari luar, Assalamualaikum hai Nabi. Kemudian Nabi SAW tidak menjawabnya. Padahal menjawab salam itu hukumnya wajib. Ketika mendengar itu hukumnya wajib. Nabi SAW yang wajib saja ini tidak lakukan, karena dalam ucapan salam itu ada nama Allah, sehingga beliau tidak membalasnya. Ya, kalau perkara wajib saja seperti ini, menyebut nama Allah tidak boleh dilakukan di kamar mandi, apalagi yang derajatnya di bawah wajib, cuma ngobrol biasa seperti yang kita bahas di sini. Hadis berikutnya lagi, hadis 95 tentang tiga larangan yang disebutkan sekaligus dalam buang hajat, dalam adab buang hajat, yaitu tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, tidak boleh ya masuk kamar mandi juga dengan kanan, yang mendahulukan yang kanan, dan juga tidak boleh ketika minum dari wadah itu meniup wadah tersebut. Baik, kita lihat hadisnya ya, hadis 95 an Abi Qatadah, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul.
janganlah seseorang memegang kemaluannya. Janganlah salah seorang di antara kalian untuk memegang kemaluannya biyaminihi dengan tangan kanannya, wa huwa yaqul ketika dia dalam keadaan kencing. Janganlah memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika dia dalam keadaan kencing. Kemudian yang kedua, wala yatamassah minal khala biyaminihi. Janganlah, yang dimaksudkan yang yatamassah minal khala di sini adalah dia beristinja, cebok. Ya, dia itu beristinja atau cebok biyaminihi dengan tangan kanannya. Jadi ketika cebok tidak boleh menggunakan tangan kanan. Ya, karena ini adalah perkara yang kotor, maka jangan gunakan tangan kanan. Kemudian yang ketiga lagi, wala yatanafas fil ina. Yang dimaksudkan wala yatanafas fil ina di sini adalah la yakhrujun nafasa min jawfi fil wi'a alladhi yashrabu fihi. Yang dimaksudkan sini adalah jangan mengeluarkan nafas ya dari dalam tubuh ke wadah ketika meminum sesuatu. Maksudnya sini adalah meniup-niup minuman. Ini terutama kalau dilakukan ketika misalnya megangnya itu panas ya, kemudian minumannya itu ditiup. Ya, di sini maksudnya ya khurujun nafs. Ya, mengeluarkan nafas, maksudnya mengeluarkan udara ketika minum, yaitu minumannya itu berarti ditiup saat itu. Jadi di sini ada beberapa larangan, ada 3 larangan di sini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan larangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing. Larangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing. Namun jumhur ulama mengatakan itu hukumnya makruh. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya makruh. Intinya di situ untuk menghormati tangan kanan. Tangan kanan tidak digunakan untuk menyentuh yang kotor. Kecuali dalam keadaan darurat, ya kecuali dalam keadaan darurat, ya terpaksa dia menggunakan tangan kanan itu masih dibolehkan. Tapi kalau tidak ada unsur darurat di situ, maka tetap jauhi tangan kanan ketika menyentuh kemaluan, ya termasuk ketika buang hajat air kecil, ya buang air kecil. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan tadi disebutkan wala yatamassa minal khala biyaminihi. Janganlah seseorang itu cebok ketika buang hajat dengan tangan kanannya. Jadi faedah yang kedua, terlarang cebok atau membersihkan kotoran sehabis buang hajat dengan tangan kanan. Ini terserah ya, baik ketika buang air kecil maupun air besar. Baik ketika itu menggunakan batu atau menggunakan air. Termasuk juga kalau menggantikan batu dengan benda yang lainnya seperti tisu, tidak boleh menggunakan tangan kanan. Jadi larangan ini kita jauhi. Karena Nabi SAW katakan wa nahaitukum anhu fastanibu, apa yang dilarang bagi kalian maka jauhilah. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan larangan tanafus fil ina, ya, bernapas atau meniup wadah ketika minum. Di sini ada faedahnya karena ketika kita minum, ya ketika kita minum, ya saat kita mengeluarkan nafas, artinya ketika kita meniup minuman tersebut,
ya, maka yang keluar itu adalah kotoran. Karena yang kita tarik ketika kita menghirup udara itu oksigen. Yang kita keluarkan apa? Karbon dioksida. Karbon itu kotor. Maka kalau ketika minuman itu panas kita tiup, malah minumannya tambah kotor. Walaupun dingin tapi tambah kotor. Kemudian alasan lainnya lagi, kalau kita meniup juga bisa jadi penyakit yang ada dari mulut kita ini juga akan terpengaruh pada minuman. Ya, ini juga dilakukan ketika sama seorang ibu misalnya ingin menyuapi anaknya, jangan membiasakan untuk meniup makanan tersebut. Sama, karena tadi dikatakan sini dapat membawa penyakit ketika meniup tersebut sehingga dapat tertular pada makanan. Sehingga membuat makanan tersebut nanti kalau kena penyakit atau kotoran itu dapat ya berdampak jelek pada yang lainnya. Nah, inilah 3 ajaran yang utama dalam Islam, yaitu larangan yang memperhatikan kebersihan, yaitu tadi ya larangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika buang air kecil. Tangan kanan dimuliakan. Ya, apalagi setelah itu tangan kanan digunakan untuk yang baik, ya yang baik-baik. Jangan sampai menyentuh ketika itu kemudian nanti digunakan lagi untuk yang baik-baik, dapat berpengaruh pada yang lainnya. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini diterangkan juga larangan ya ketika membersihkan kotoran selepas buang hajat, yaitu ketika cebok ya jangan juga menggunakan tangan kanan. Kemudian yang terakhir tadi ya dijelaskan tentang larangan meniup-niup minuman. Ya, meniup-niup minuman yang ada di gelas atau yang ada di wadah, karena ini dapat mengotori makanan atau minuman tersebut. Ya, jadi yang dilakukan ketika minuman itu panas, ya sebaiknya itu tunggu dingin, ya, karena ketika uap panasnya itu hilang, ya keadaan dingin ini yang menunjukkan keberkahan. Ya, keadaan dingin ini yang menunjukkan keberkahan. Intinya kalau minum tetap dalam keadaan panas, pokoknya jangan ditiup. Kemudian selanjutnya lagi hadis nomor 96 masih tentang adab buang hajat. Dan di sini tentang masalah istijmar, yaitu buang hajat dengan menggunakan batu. Buang hajat ya lalu membersihkannya dengan menggunakan batu. Yaitu hadisnya dari Salman radhiyallahu anhu. Ia berkata, laqad nahana Rasulullah SAW an nastaqbilal qiblata bi ghaitin aw bawlin aw nastanji bil yamin aw nastanji bi aqalli min salasati ahjar aw an nastanji bi radihin aw adhamin. Yaitu kata Salman, ia berkata bahwasanya sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kami buang hajat menghadap kiblat. Buang hajat menghadap kiblat. Yaitu ketika bighaitin aw baulin, ketika buang air besar, aw baulin atau kencing. Itu larangan pertama. Larangan pertama di sini kata Salman, dilarang buang hajat menghadap kiblat. Larangan kedua, nastanji bil yamin. Kita dilarang, kami itu dilarang istinja, yaitu cebok dengan menggunakan tangan kanan. Kami itu dilarang nastanji bil yamin, ya, cebok dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian au nastanji bi aqal min salasati ahjar. Dan kami juga dilarang ya cebok dengan menggunakan kurang dari 3 batu. Kurang dari 3 batu. Kemudian yang terakhir yang keempat, au nastanji bi raji'in au azamin. Yaitu kami itu dilarang buang hajat kemudian cebok dengan menggunakan raji', dengan menggunakan kotoran, yaitu kotoran hewan atau menggunakan tulang. Hadis ini kata Ibnu Hajar, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini kata Ibnu Hajar diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, faedah yang pertama, terlarang buang hajat menghadap kiblat.
baik ketika buang air besar atau kencing. Terlarang buang hajat menghadap kiblat, baik ketika buang air besar atau kencing. Apakah di sini berlaku umum baik ketika dalam bangunan atau di luar bangunan? Ini ada pembahasan tersendiri. Pendapat yang rajih dan ini menjadi pendapat dalam mazhab Syafi'i, larangannya itu berlaku cuma ketika di tanah lapang, di tempat terbuka. Sedangkan kalau di tempat tertutup tidak berlaku larangan ini. Karena Ibnu Umar itu pernah melihat Nabi SAW itu di rumah Hafsah. Ya, dia naik di rumah Hafsah, kemudian lihat Nabi SAW sedang buang hajat, dan ketika itu beliau mustaqbil al-qiblah, membelakangi kiblat, dan ketika itu berada dalam bangunan. Maka dalam mazhab Syafi'i, ini pendapat yang kuat, yaitu karena menggabungkan dalil-dalil yang ada, yaitu masih dibolehkan di dalam bangunan. Sedangkan di luar bangunan, ketika kita buang hajat di tempat terbuka, maka harus perhatikan mana arah kiblat, mana arah yang membelakangi kiblat. Nanti faedah yang lainnya insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, para jamaah, bapak-bapak dan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih dalam pembahasan hadis nomor 96 dari sahabat Salman radhiyallahu anhu, yang dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu melarang beberapa hal kepada mereka para sahabat. Yaitu yang pertama tadi adalah kita simpulkan tentang larangan menghadap kiblat ketika buang air kecil ataupun buang air besar. Namun pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, kita katakan bahwasanya yang terlarang adalah ketika di luar bangunan. Namun kalau dalam bangunan tidaklah terlarang baik menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat, karena ketika itu sudah terhalang dengan dinding, sudah terhalang dengan tembok. Kemudian faedah yang kedua, larangan cebok dengan tangan kanan. Larangan cebok dengan menggunakan tangan kanan. Yang dikatakan dalam hadis ini, yaitu Rasulullah SAW itu melarang nastanjiya bil yamin, melarang kami beristinja, yaitu cebok dengan menggunakan tangan kanan. Rasulullah SAW itu melarang kami cebok dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian yang ketiga, ini tentang perihal istijmar. Tentang perihal istijmar, yaitu buang hajat, membersihkannya dengan menggunakan batu, yaitu cebok dengan menggunakan batu. Maka dari hadis ini disimpulkan bahwasanya dilarang menggunakan kurang dari 3 batu. Dilarang menggunakan kurang dari 3 batu. Karena kata para ulama, kalau kurang dari 3 batu umumnya itu tidak bersih. Kalau kurang dari 3 batu itu umumnya tidak bersih. Kecuali kalau menggunakan batu, walaupun tidak sampai 3, tapi setelah itu menggunakan air. Setelah itu menggunakan air.
Karena sebenarnya kalau menggunakan air saja itu sudah cukup. Ya, di sini para ulama biasanya menggabungkan antara menggunakan batu dan air. Kalau batu itu untuk mengangkat kotorannya, sedangkan air itu menghilangkan bekas-bekasnya. Jadi semakin sempurna itu dengan menggunakan air. Tapi kalau seorang itu menggunakan air saja, ya menggunakan air saja tidak menggunakan batu, ditambah dengan dia nanti setelah itu mencuci tangannya dengan sabun, ya supaya baunya itu hilang, kotorannya itu hilang, maka ini pun tidak masalah. Namun di sini apakah kalau dikatakan dengan batu harus dengan batu, ya bolehkah diganti dengan benda yang lainnya? Ya, sini para ulama katakan ya tidak mesti ya cuma dengan batu. Boleh diganti dengan benda yang lainnya asalkan memenuhi 3 syarat. Batu boleh diganti benda lain asalkan memenuhi 3 syarat. Ini pendapat dari ulama Syafi'i. Yang pertama, pengganti batu itu suci. Pengganti batu itu suci. Yang kedua, pengganti batu tadi bisa menghilangkan kotoran. Pengganti batu tadi bisa menghilangkan kotoran. Artinya kalau tidak bisa dihilangkan kotoran tersebut, misalnya dengan menggunakan kaca atau benda yang licin, ya, maka tidak boleh. Harus bisa menghilangkan kotoran. Yang ketiga, bukan benda yang berharga atau terhormat. Sekarang cari-cari cuma ada uang 1.000 rupiah, ya, kemudian digunakan untuk cebok, ini nggak boleh. Masih berharga. Ada roti di situ. Wah, ini menggunakan apa lagi? Adanya itu roti, nggak boleh. Ini masih ya dihargai. Ya, roti itu masih dihargai. Kalau menggunakan tisu bagaimana? Tisu toilet. Ya, 3 syarat tadi itu terpenuhi. Suci, bisa menghilangkan kotoran, dan yang ketiga, ya bukan benda yang berharga karena itu khusus untuk toilet. Jadi kalau ada yang tanyakan bolehkah menggunakan tisu toilet ketika buang hajat tadi, yaitu ketika cebok, maka jawabannya boleh karena memenuhi 3 syarat tadi. Jadi dalam penggunaan batu di sini ya, sekali lagi tidak boleh kurang dari 3. Namun kalau ada 3 sisi, termasuk juga nanti pada tisu juga sama, ya. Ada sisi yang lainnya, yang dimana sisi yang lainnya itu nanti bisa juga menghilangkan kotoran sehingga nanti jumlahnya ya lebih daripada 3. Maka itu sah-sah saja menggunakan seperti itu walaupun cuma 1 batu. Kemudian faedah yang terakhir, terlarang beristinja atau cebok menggunakan tulang dan kotoran. Tidak boleh beristinja menggunakan tulang dan kotoran. Karena tulang itu biasanya jadi makanannya jin. Kotoran juga demikian. Itu diantara alasannya, dalam hadis lain disebutkan demikian, sehingga tidak boleh menggunakan ya benda-benda semacam itu. Kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas masih sambungan dengan hadis sebelumnya, yaitu sambungan dari hadis Salman tadi, yaitu hadis dari Abu Ayyub. Hadis dari Abu Ayyub, yaitu hadis ini dikeluarkan oleh As-Sab'ah, dikeluarkan oleh yang 7. Yang 7 apa saja? Bukhari, Muslim, Ahmad, ditambah 4 penulis kitab Sunan. Bukhari, Muslim, Ahmad, ya, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Jadi 7. Dikeluarkan oleh yang 7 dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu.
Beliau mengatakan tentang aturan ketika buang hajat, ya, yaitu dikatakan la tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha bi ghaitin wala baulin walakin syarriku aw gharribu. Tidak boleh menghadap kiblat ataupun membelakanginya ketika buang air kecil, kencing, atau ketika buang air besar. Akan tapi hadaplah timur atau barat. Hadaplah timur atau barat. Karena timur atau barat di sini ini yang selain arah kiblat, ya, atau belakanginya ini di tempat Nabi SAW di Madinah, bukan di tempat kita. Kalau tempat kita pakai yang awal hadis. Awal hadis itu katakan, ya, janganlah menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Berarti jangan menghadap barat atau jangan menghadap timur. Akan tapi hadaplah utara atau selatan. Maka di sini menunjukkan keumuman larangan. Yang faedah yang pertama, keumuman larangan saat buang hajat menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Larangan di sini dihukumi haram. Larangan di sini dihukumi haram. Faedah yang kedua, larangan tadi dikecualikan untuk di dalam bangunan. Larangan tadi dikecualikan untuk dalam bangunan. Karena kita memperhatikan juga hadis Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Raqitu yauman ala baiti Hafsah." Dahulu aku pernah manjat rumahnya Hafsah. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu, dan aku lihat Rasulullah SAW itu sedang menunaikan hajatnya, sedang buang hajat, mustaqbil Syam, menghadap Syam, mustaqbil Ka'bah, dan membelakangi Ka'bah. Dalam riwayat yang lain dikatakan mustaqbilan Baitul Maqdis, yaitu beliau menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis juga itu berlawanan arah dengan Ka'bah. Maka berdasarkan hadis ini, ya, di antaranya tadi dalam mazhab Syafi'i simpulkan bahwasanya larangan tadi itu tidak berlaku untuk dalam bangunan. Karena ketika itu Rasulullah SAW buang hajatnya itu adalah di dalam bangunan ketika membelakangi kiblat tadi. Di sini kita tidak bisa unggulkan hadis yang Abu Ayyub di sini yang melarang secara umum. Kita mesti kompromikan. Dan juga tidak bisa kita mentarjih, memilih mana pendapat yang lebih kuat. Atau tidak bisa kita tentukan mana yang dalil yang lebih dulu, tidak bisa. Karena itu semua butuh sejarah. Selama bisa kita kompromi, kita kompromikan. Kompromi yang bagus adalah seperti tadi, seperti dalam mazhab Syafi'i, yaitu mengkompromikan dengan kita katakan masih bolehnya di dalam bangunan, sedangkan larangan tadi itu berlaku untuk di luar bangunan. Larangan menghadap kiblat ataupun membelakanginya itu berlaku di luar bangunan. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan diagungkannya Ka'bah, diagungkan dan dihormatinya Ka'bah. Karena sampai-sampai buang hajat itu jangan menghadap Ka'bah ataupun membelakanginya. Ini adalah diantara bentuk penghormatan kepada Ka'bah. Kemudian yang terakhir, hadis ini juga sekaligus menunjukkan bolehnya buang hajat menghadap matahari ataupun bulan. Bolehnya buang hajat menghadap matahari ataupun bulan. Kenapa demikian? Matahari terbit dari arah mana? Timur, tenggelam barat. Timur dan barat, ya.
Padahal Nabi SAW tadi katakan dalam hadis walakin syarriku au gharibu, hadap timur atau barat. Ya, hadap timur atau barat. Diperintahkan di situ hadap timur atau barat. Maka ini menunjukkan tidak masalah menghadap matahari ataupun bulan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya seperti yang disebutkan dalam matan Al-Ghaya wa Takrib, ya yang ditulis oleh Al-Qadi Abu Syuja, dilarang menghadap matahari atau bulan. Namun ini alasan yang tidak tepat. Hadis yang menjarakannya dhaif. Mereka beralasan karena itu adalah ayat-ayat Allah. Tapi tidak benar seperti itu. Ya, yang benar hadis ini pun bisa membantah. Karena dalam hadis ini kalau posisi Nabi SAW itu di Madinah, beliau malah menghadap, ya, dan membelakangi matahari ataupun bulan ketika itu. Jadi tidak ada larangan. Tidak ada larangan jika matahari itu di barat atau timur, ya tidak ada larangan kita menghadap ataupun membelakanginya. Kemudian kita tambahkan satu hadis lagi tentang perintah menutupi diri ketika buang hajat. Yaitu ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis 98, 13 dalam bab ini. Yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan bahwasanya Nabi SAW Nabi SAW itu bersabda, "Man atal gha'ita falyastatir." Barang siapa yang buang air besar, ingin buang air besar, maka hendaklah dia menutupi diri. Hendaklah dia menutupi diri. Rawahu Abu Dawud. Di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Namun di sini tidak diberi keterangan oleh Ibnu Hajar kalau Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari beliau menghasankan hadis ini. Karena biasanya kalau Imam Ibnu Hajar temukan yang kalau hadisnya dhaif dia katakan dhaif terakhir. Hadis ini dhaif. Ya, dikatakan dhaif terakhir. Tapi di sini beliau cuma sebutkan rawahu Abu Dawud. Di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Tapi dalam Fathul Bari, ya, beliau katakan bahwasanya hadis ini hasan. Beliau menghasankan hadis ini. Namun ulama yang lainnya katakan bahwasanya sanad hadis ini dhaif. Namun kalau sanad hadis ini dhaif masih dikuatkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Maka di sini ada aturan, kalau hadis dhaif itu di bawah hadis-hadis yang sahih, maka hadis dhaif ini masih bisa digunakan karena hadis asalnya, hadis sahihnya yang kita pakai. Ini cuma pendukung saja hadis dhaif ini. Apalagi ini kalau ada kaitannya dengan fadilah amal, keutamaan amal, ini cuma penguat saja untuk kita beramal, tapi tidak jadi rujukan utama karena sudah ada hadis sahih yang membicarakannya. Namun maknanya sekali lagi hadis ini benar. Hadis ini dikatakan dhaif tetapi maknanya itu benar. Jadi kesimpulannya hadis ini menunjukkan supaya kita menutupi diri ketika buang hajat, menutup aurat ketika buang hajat, atau menutupi diri secara umum ketika buang hajat. Nah, demikian yang kita bahas untuk kesempatan kali ini tentang ada penambuhan hajat. InsyaAllah nanti masih separuh lagi atau sekitar 6 atau 7 hadis lagi yang membicarakan tentang masalah buang hajat di sini. InsyaAllah kita akan merampungkan masalah buang hajat pada kesempatan berikutnya. Sebelum kami tutup ada pertanyaan, monggo kami persilakan. Saya bertanya. Ada? Ya, monggo. Kita mengerti hal itu tadi, ya, juga karena pertimbangan hadis yang lain. Makna hadis tersebut dhaif,
hadis tersebut sanadnya itu dhaif, ya. Intinya hadisnya itu dhaif tapi maknanya itu betul. Karena boleh jadi dipahami dengan ya dalil yang lainnya atau kaidah-kaidah umum. Jadi itu kita melihat dari perkataan para ulama, mereka katakan hadisnya dhaif tapi maknanya itu benar. Seperti misalnya sampai dikatakan ijma dalam masalah ini, seperti yang kita pernah bahas dahulu, ya Nabi SAW itu katakan bahwasanya air itu dihukumi najis ketika berubah salah satu dari 3 sifat, berubah bau, rasa atau warnanya. Berubah bau, rasa atau warnanya. Ada hadis yang bicarakan tambahan ini, bau, rasa ataupun warnanya, hadisnya dhaif. Namun kalau dilihat dari kandungan maknanya itu benar. Bahkan dari sisi maknanya ini para ulama berijma, bersepakat tambahan ini boleh dipakai. Jadi ini kembali merujuk kepada para ulama dan merujuk pada dalil-dalil atau kaidah umum yang lainnya. Jadi kesimpulannya bisa simpulkan seperti itu karena dapat ilmu yang lainnya. Kalau cuma melihat sendiri itu tidak bisa. Harus dengan mempertimbangkan dalil-dalil atau kaidah umum. Ada lagi? Ya. Walau yang lebih ahsan atau lebih baik itu menghindari ya menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Tadi kita simpulkan seperti itu dari sisi hukum. Tapi dalam rangka wara atau hati-hati ya, siapa tahu nanti ada yang masuk dalam kamar mandi karena berpegang dengan pendapat ya yang melarang mutlak di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Maka ketika kita bangun pertama kali juga tetap berusaha menghindari menghadap kiblat atau membelakanginya. Tapi kalau sudah terlanjur kamar mandi seperti itu, maka tidak mengapa kalau itu menghadap langsung, tidak masalah. Tapi kalau bisa ya, walaupun itu dari sisi arsitek itu kurang pas ya, tetap kita lebih selamat adalah menghindari menghadap ataupun membelakanginya. Ada lagi? Baik, ini kita cukupkan sekian untuk pembahasan kita kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi pada hari Senin besok. Dan di sini kami ingatkan, ini tanggal 7 Muharram, disunahkan nanti tanggal 9 dan 10 Muharram untuk melakukan puasa sunnah. Aslinya kita melaksanakannya itu pada tanggal 10 Muharram, tapi Nabi SAW punya keinginan juga untuk melaksanakan puasa tambahan lagi pada tanggal 9. Jadi puasa Asyura tanggal 10, tapi bagus lagi kalau ditambahkan dengan tanggal 9. 9 dan 10 Muharram ini jatuh pada hari Rabu dan Kamis. Hari Rabu dan Kamis, jadi luangkan waktu untuk mendapatkan sunnah yang utama ini. Karena kata Nabi SAW ketika ditanya tentang puasa Asyura, ya beliau katakan bahwasanya puasa Asyura itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa Asyura itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Namun lebih disempurnakan lagi dengan berpuasa pada tanggal 9, yaitu hari Rabunya, Rabu dan Kamis besok. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.